Jalan sudah sampai. Itu buat kita Dr. Agustus Hanafi LCMA dengan judul materi membumikan mubadalah bersama pasangan. Ya, Ustaz, hari ini kita edisi spesial yaitu para dokter dan juga dokter yang mengambil spesialis, dan juga ada dokter yang spesialis mengambil subspesialis, dan juga ada fellow, dan juga peserta kita ada yang tidak semuanya muslim, dan juga ada yang dari Nasrani, dan hampir 75% mereka di sini sudah berkeluarga, dan sudah memiliki pasangan. Nah, itu sekian informasi yang bisa kami berikan. Waktu tempat kepada Ustaz Hanafi. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kehadirat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak moderator Ustaz Daniel. Kemudian guru-guru saya ada di sini, ada Ustaz Nur Khalis, dan juga rekan-rekan semuanya, para dokter yang sedang menempuh pendidikan atau juga yang memang ingin mendalami ilmu terkait tentang keluarga. Izin saya berdiri sejenak ya hingga jam 3:30 nanti. Kebetulan materi yang akan saya bawa kali ini adalah terkait tentang mubadalah. Mubadalah itu adalah kesalingan. Artinya kita suami istri itu saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, saling meringankan beban pasangan hidupnya. Jadi kalau dalam sebuah keluarga nggak ada lagi istilah ini uang saya, ini uang kamu misalnya. Jadi kalau sudah berkeluarga itu adalah kebahagiaan bersama suami istri. Kesulitan yang dihadapi bukan kesulitan salah satu pihak, tetapi adalah kesulitan suami istri ya. Jadi dalam berkeluarga itu nggak boleh misalnya ya saya memiliki uang ya, atau punya penghasilan, lalu istri hanya di rumah. Jadi ketika ada adik saya meminjam tanpa sepengetahuan istri, tanpa musyawarah, lalu saya kirim, saya transfer begitu saja, ini berarti tidak ketersalingan, tidak mubadalah. Jadi dalam berkeluarga itu ya begitu dia, saling bermusyawarah, saling minta pendapat. Ya walaupun orang tua kita misalnya di kampung butuh duit, kita suami istri itu harus berkomunikasi ya. Bagaimana mama kurang sehat, kita sudah lama nggak mudik. Oh kalau kata pasangan hidupnya, oh ya bang, ya kita kirim ya segini atau ditambah lagi ya. Begitulah dalam berkeluarga ya. Kawan-kawan yang saya hormati, jadi menikah itu adalah insting setiap makhluk Allah, dan itu semuanya kita paham ya. Jadi kalau orang belum menikah itu bawaannya gelisah dia. Jadi suka melihat HP, senyum sendiri, itu nampak kalau dia itu belum menikah. Kemudian di atas Honda pun kalau dia agak lasak dan banyak ngobrol, ya itu pasti ya belum sah pasangan suami istri itu. Tapi kalau sudah pasangan sah suami istri, adem, nyaman, dia cari jalan yang mulus, penuh hati-hati, karena ada tanggung jawab yang harus dia pikul, yaitu membonceng pasangan hidupnya. Tapi kalau yang tadi itu yang nggak sah ya lasak, dia sengaja memang cari celah, jalan yang agak-agak rusak sedikit ya, kesempatan dalam kesempitan ya. Rekan-rekan semuanya, kemudian
Anjuran tentang menikah ini banyak sekali ayat Al-Quran, tapi ada yang tentang hadis Rasulullah. Jadi sekelompok orang datang menemui Rasulullah. Mereka ini para anak muda dan bercerita dengan penuh bangganya, saya beribadah sepanjang hidup saya, tidak menikah. Yang satu lagi, saya berpuasa sepanjang hidup saya tidak akan menikah. Yang satu lagi juga demikian gitu ya. Dengan penuh bangganya dia tidak akan menikah gitu. Jadi ditegur oleh Rasulullah bahwa hal semacam ini adalah tidak baik ya, tidak baik. Kata Rasulullah, kita itu ya punya insting ya, kefitrahan manusia itu untuk menyatu dengan pasangan hidupnya. Nah, kemudian menikah itu adalah untuk bahagia. Jadi kalau ada orang misalnya dalam menjalani rumah tangganya tidak bahagia, itu sudah saatnya lah berpikir apakah diteruskan atau tidak gitu ya. Karena memang menikah itu untuk bahagia. Dari beberapa orang yang berkonsultasi itu katanya, saya hanya bertahan demi anak, bertahan demi anak. Kalau saya mengatakan itu tidak baik, karena dia bertahan demi anaknya itu, dia tidak dapat mentransfer energi positif kepada anaknya. Anaknya akan menjadi pelampiasan karena kekecewaannya kepada pasangan hidupnya dan lain sebagainya. Dan kalau kita dalam keluarga harmonis, insya Allah, yaitu kinerja kita juga sangat positif, ya, semangat dan luar biasa gitu ya. Ketika kita di kantor melayani, menyapa, senyum, ramah, itu berarti di keluarga kita harmonis. Tapi kalau misalnya ya tidak harmonis dalam rumah tangga kita, itu juga berpengaruh pada psikologis kita. Ketika ada orang senyum, apa kamu ini ya ini aja, begitu ini apa ini sakit ini dah. Nah, itu berarti dampak keharmonisan dalam rumah tangga itu ya luar biasa ya. Rakan-rakan yang saya muliakan, kemudian ya dalam berkeluarga itu selalu ketika ada orang menikah ucapkan ya semoga samawa. Dalam istilah bahasa Arab itu bukan samawa, karena kalau samawa itu sakinah mawaddah, wa itu dan, sakinah dan. Tapi kalau mau disingkat sakinah mawaddah dan rahmah. Sakinah itu tadi sudah saya jelaskan di awal, itu adalah ketenangan lahir batin ya, ketika kita sudah memiliki ya pasangan hidup yang sah gitu ya. Kemudian mawaddah itu adalah cinta plus, yang hanya kita menginginkan kebaikan dari pasangan kita itu. Tatkala dia berangkat bertugas, hanya untayan doa yang begitu tulus yang kita panjatkan kepada Allah, semoga selamat, semoga sukses dan lain sebagainya. Itu mawaddah. Jadi tidak menginginkan keburukan yang menimpa pasangannya itu. Kalau rahmah, rahmah adalah pengorbanan. Artinya ketika misalnya pasangan kita membutuhkan, kita berkorban all out sepenuh hati, bukan separuh-separuh, dengan penuh tulus, ikhlas. Walaupun kita dalam kondisi lelah, walaupun kita sangat capek, pasangan hidup kita memang butuh bantuan, ya, sedang sakit di malam hari dan harus diantar gitu. Itu kita walaupun kondisi ngantuk sekalipun, itu kita penuh pengorbanan mengantar dia. Inilah yang artinya adalah rahmah itu. Itu adalah fase yang tertinggi dalam kehidupan berkeluarga. Nah, kemudian kalau kita hidup berkeluarga ini, itu harus kita banyak berpikir. Artinya ketika pasangan hidup kita misalnya, itu dia mungkin anak, di sana anak bungsu, atau anak sulung, atau satu-satunya anak ayah dan ibunya di sana. Tapi dia memiliki kasih sayang yang luar biasa, yang dia terima, yang dia dapatkan dari orang tuanya. Kemudian dia tinggalkan itu semua. Kemudian dia mengarungi samudera luas. Kemudian juga naik pesawat begitu jauh, hanya untuk ingin menyatu dengan pasangan hidupnya itu. Ini kan luar biasa pengorbanannya. Orang yang berkorban seperti ini berarti apa yang sudah dia dapatkan selama ini bersama keluarganya, dia tentu ada harapan besar dari pasangan hidupnya itu yang memberikan kebahagiaan yang lebih yang selama ini dia dapatkan bersama keluarganya. Maka patutkah kita dalam berkeluarga itu suami istri berkhianat? Patutkahlah kita melakukan KDRT?
Itu nggak mungkin. Karena kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran, ya misalnya tadi Al-Baqarah 228, walahunna mithlu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirijali 'alaihinna darajah, ya bahwa hak dan kewajiban perempuan itu sama, yaitu secara patut, dan laki-laki lebih tinggi. Tinggi maksudnya bukan secara ya struktural, tetapi adalah tanggung jawab seorang suami itu jauh lebih besar dari tanggung jawab istri. Nah, itu yang harus kita camkan. Kemudian juga An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yaitu bahwa yang namanya suami laki-laki itu adalah pengayom, pelindung ya bagi istrinya, bukan penguasa. Jadi dalam rumah tangga itu kedudukan suami istri itu adalah sederajat, kedudukannya adalah seimbang, tidak ada yang lebih antara satu dengan yang lainnya. Tetapi kenyataannya terkadang di masyarakat, ya karena budaya kita patriarki yang begitu kental, kemudian juga dalam tausiah perkawinan, sering yang disampaikan untuk patuh dan taat itu hanya kepada sang istri, kepada suami. Padahal ya tanggung jawab suami jauh lebih besar dari istri. Ya, jadi seharusnya seimbang dia. Kalau dalam Al-Quran ada nusus yang dilakukan oleh istri. Nusus itu artinya durhaka. Nah, itu di suami juga ada nusus kepada istrinya. Jadi sama-sama gitu. Jadi nggak ada yang berbeda dalam hal ini. Makanya dalam Al-Quran pun yang disebut adalah pasangan. Pasangan itu adalah setara, sederajat, ya mitra, partner ya. Jadi begitu dia kalau dalam konsep Al-Quran. Rakan-rakan yang saya muliakan, kemudian kita dalam berkeluarga itu nggak ada istilah, misalnya ini apa namanya, merawat anak kewajiban salah satu pasangan. Kemudian membersihkan rumah kewajiban salah satu pasangan. Menyiapkan makanan kewajiban salah satu pasangan. Tidak ada. Tapi ini adalah dikomunikasikan. Oleh karena itu ini adalah mubadalah, kesalingan. Ya saling membantu. Siapa yang sempat, siapa yang lebih awal. Sekiranya istri sedang masak, oh berarti kita mungkin sebagai suami nggak pintar. Tapi kita ambil anak kecil, kita gendong, kita selamatkan supaya ibunya fokus. Oh ketika istri misalnya mencuci, ya kita apa yang bisa kita bantu? Ya kita tanya, apa yang bisa abang bantu dek? Terima kasih sudah memasakkan untuk kita menu yang luar biasa. Jadi ada apresiasi di situ. Dan bahasa kasih orang itu adalah tidak sama. Bahasa kasih itu dalam keluarga ada 5. Pertama itu adalah mungkin dia itu senang diberikan hadiah walaupun kecil-kecil. Berangkat bertugas kita berikan dia jilbab atau kita berikan dia sepatu atau kopiah, dia sangat bahagia. Ini berarti bahasa kasihnya itu adalah hadiah. Kemudian mungkin apresiasi, bahasa kasihnya itu apapun yang dia lakukan, oh terima kasih, engkau memang perempuan yang luar biasa. Oh saya pun sebagai istri bangga kepada suami saya, engkau adalah suami yang penuh tanggung jawab gitu. Itu berarti apresiasi. Kemudian ada lagi bahasa kasih seseorang, itu adalah sentuhan. Sentuhan itu adalah ketika kita mau berangkat bertugas, mau berangkat misalnya kemana di rumah, sering kita belai, kita peluk, kemudian kita cium, ya itu dia nyaman sekali gitu. Ini adalah berarti bahasa kasihnya sentuhan. Nah, kemudian ada lagi bahasa kasih seseorang itu adalah dia kita ini misalnya pelayanan. Jadi ketika mau berangkat sudah kita siapkan bajunya, kemudian ya kita siapkan sepatunya dan lain sebagainya. Kemudian ketika di rumah begitu belanja keluar dari mobil itu ada barang, oh disambut, oh terima kasih bang, oh biar adik aja yang ini bantu. Itu berarti ya bahasa kasihnya pelayanan. Kemudian yang terakhir dari bahasa kasih itu adalah quality time, yaitu ya sama-sama berdua. Oh kita capek, lelah misalnya ikut kursus, ikut pendidikan dan lain sebagainya. Ini malam minggu, ayo bang kita ngopi di mana? Walaupun hanya 1 gelas kopi tapi pancung lagi, kemudian kita pegang. Kenapa kok adik dulu tertarik sama abang? Apa yang membuat adik? Saling ngobrol-ngobrol, itu berarti quality time. Dan sering kita bertanya kepada pasangan hidup kita, bang sudah 10 tahun kita berkeluarga, kira-kira apa yang abang harapkan dari adik?
Ya begitu juga ya suami bertanya kepada istri, sudahkah adik merasakan sakinah, mawaddah dan rahmah ya bersama abang misalnya. Apa yang menjadi keluhan? Ya beginilah dalam berkeluarga. Nah, kemudian kita dalam berkeluarga tadi sudah saya tekankan, tidak ada yang lebih ataupun harus bertanggung jawab antara salah satu pihak dalam internal keluarga gitu ya. Istri boleh membantu suami yaitu untuk bekerja, mencari penghasilan, begitu juga demikian suami juga membantu istri dan lain sebagainya. Ini ada video yang bisa saya tampilkan. Ini kebetulan saya bersama istri. Izin karena saya memang di rumah nyamannya memasak. Ya, saya memasak. Ya, jadi inilah videonya, mungkin bisa Ustadz ini ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, abang tuh kan betul dugaan adek. Abang pasti pulang duluan dan udah masak. Ya Allah. Udah bang, biar saya ada yang beresin. Nggak usah sayangku, ini gampang nih, udah tinggal buat sambal aja. Itu pun jadi istri durhaka. Enggak sayangku, insya Allah dirimu tidak termasuk dalam kategori istri yang durhaka. Terlebih abang melakukannya dengan senang hati, penuh ridho, dan dengan penuh rasa ikhlas. Kalau enggak gini aja, bantu abang tolong angkatkan jemuran. Tadi rencananya abang yang mengangkat jemuran, tetapi karena kepikiran adik sama anak-anak, jadi abang mendahulukan masak. Nah sekarang tolong bantu abang dulu ya, angkat Ini jemuran. nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa, tenang aja sayangku ya, tenang aja. Ya baik ya, tenang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Zaki, apa kabar? Iya baik Kak, alhamdulillah. Ustaz ini sudah kasih ada Kak? Ada di dalam bang. Oh ya, kalau Ada. tahu saya langsung masuk. Boleh bang. Ada di dapur beliau. Ya, baik. Silakan bang, silakan. Ini saya nggak kantor lagi nih bang ya. Oh baik, nggak apa-apa. Silakan bang. Ustaz berkelas. Bang Zaki. Silakan bang, silakan. Ya Allah. Jadi ngobrolnya di dapur nih ya. Nggak apa-apa bang ya. Nggak apa-apa. Malah saya ini yang tiba-tiba datang mengganggu Ustaz. Aduh. Saya lagi sibuk ya Ustaz. Enggak. Mana ada kita gini aja. Oh, Ustaz berkelas, suami-suami takut istri juga ini rupanya. Kenapa Bang Zaki? Karena Bang melihat saya memasak ya. Iya. Lagian kan Bang, istri saya nggak pernah mau nyuruh saya memasak atau melakukan hal yang lain. Jadi ini murni karena keinginan saya pribadi. Saya melakukannya dengan senang hati, tak ada beban sedikit pun, apalagi merasa terpaksa. Kan sangat boleh Bang memuliakan pasangan hidup itu kan. Terlebih kita dalam ayat suci Al-Quran ada disebutkan wa asyiruhunna bil ma'ruf, yaitu pergaulilah istri kamu itu secara baik. Dan memuliakan pasangan hidup itu berpahala Bang. Saya ingin juga dapat pahala itu, jadi saya berupaya untuk selalu menjemputnya. Wah benar luar biasa ini Ustaz. Selain berkelas rupanya merangkap chef juga ini. Bisa aja Bang Zaki ini. Gini Bang, ya istri saya bukan berarti nggak pintar memasak atau nggak bersedia melakukannya. Jadi sekali lagi ini saya lakukan dengan senang hati dan saya sudah terbiasa seperti ini. Karena bagi saya memuliakan pasangan hidup itu berpahala dan bernilai tinggi di sisi Allah, sikap terpuji dan sikap mulia. Kemudian menurut saya prinsip perkawinan itu adalah unsur saling tolong menolong dan bersedia meringankan beban pasangannya. Terlebih kalau kita lihat praktek baginda Rasulullah dalam keluarga, beliau begitu memuliakan pasangan hidupnya, sungguh mandiri dan banyak sesuatu yang beliau handle dengan sendiri gitu ya. Kemudian saya meyakini bahwa urusan kerumah tanggaan itu bukan hanya kewajiban salah satu pihak, tetapi kewajiban bersama. Nah, kalau Bang Zaki hari ini melihat saya memasak, istri saya mengambil jemuran,
Ya, mungkin besok sebaliknya, saya mengambil jemuran, istri yang memasak, atau mungkin nggak sempat sama sekali karena memang kesibukan. Kemudian Bang Zaki kan berdasarkan pengalaman pribadi nih, kalau kita bersedia meringankan beban pasangan hidup itu berdampak terhadap psikis istri yang menimbulkan sesuatu yang positif bagi suami dan istri. Ya, damai, nyaman, ya mudah-mudahan surgaku, rumah tanggaku itu bisa terwujud. Kemudian Bang, kalau Abang mengatakan suami takut istri, ya istilah seperti ini nggak ada Bang dalam kamus saya. Jadi gitu Bang Zaki. Aduh, jadi lupa nih Bang, jadi kepanjangan ngomongnya. Udah di kampus nanti dibilang ceramah ini, dan sampai di rumahnya ceramah lagi. Ngomong-ngomong, saya apa yang bisa saya bantu Bang Zaki? Oh ya, kebetulan saya hampir lupa Ustaz. Ini saya mau ngasih undangan Ustaz. Ya Allah, alhamdulillah, selamat, Iya. selamat. Amin. Insyaallah jangan lupa datang Ustaz. Insyaallah, selamat. Kalau begitu saya pamit Ustaz. Tidak bisa lama. Ini berasa dapat kuliah pernikahan yang kecil tinggal di Ustaz kelas. Jadi kalau begitu saya Selamat, Zaki, selamat. Alhamdulillah, insyaallah. Nanti jangan lupa datang Ustaz. Insyaallah. Ya. Ya, selamat ya. Bang Zaki, kok cepat kali? Belum dikasih minum? Oh, nggak apa-apa Kak, tadi cuma mau ngantar undangan saja. Oh gitu, undangan siapa Bang? Oh, undangan saya nanti datang ya Kak? Oh ya Allah, alhamdulillah, ya insya Allah pasti saya datang. Selamat ya Bang. Baik, alhamdulillah. Tadi juga sudah dapat tausiah dari Ustadz berkelas. Oh gitu. Luar biasa, sambil praktek pula. Wih, mantap ya. Ada briefing, baru lah. Oh, oke lah, mantap nih. Oke lah, selamatlah Bang Zaki ya. Semoga jadi keluarga yang samara. Kalau boleh berpesan satu Bang, muliakan pasangan Abang dan banyak bantulah Bangnya. Baik, insya Allah akan saya ingat pesan kakak. Nanti juga saya akan banyak bertanya-tanya pada kakak Abang. Semoga tidak bosan-bosan tempat saya Oh bertanya. enggak, insya Allah siap. Rumah kita selalu terbuka ya. Baik, kalau begitu siapa nih Kak? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, udah selesai filmnya, berarti selesailah materi kita. Jadi mungkin ada pertanyaan dalam setengah jam ke depan, ya silahkan. Jadi gimana? Ada pertanyaan atau pengalaman gitu? Gimana? Ada yang mau didiskusikan? Oh, alhamdulillah ya, karena sudah paham semua, jadi saya nggak berat lagi. Jadi kenapa mubadalah itu penting ya? Karena Rasulullah sendiri itu kita lihatlah turun wahyu pertama itu yang paling risau terhadap kondisi beliau itu kan istri beliau. Sampai ditawarkan, oh kita bawa ke sana, sampai dikuatkan demi Allah bahwa yang mendatangimu itu wahai Muhammad bukan jin, bukan setan, tapi ini adalah sejenis malaikat. Kan begitulah, dikuatkan. Jadi artinya apa? Peran pasangan hidup itu adalah luar biasa. Kemudian kalau kita lihat rumah tangga Rasulullah pun, Siti Aisyah itu lebih muda, ya lebih muda, luar biasa ininya. Tapi ketika Siti Aisyah itu ingin bermain dengan kawan-kawannya, Rasul nggak pernah bilang, udah apa nih asyik main aja, yuk kita pulang, enggak. Tapi Siti Aisyah yang memberitahu, sudah suamiku udah selesai mainnya, ayo kita pulang. Artinya nggak ada superior. Jangan sampai kita mengatakan kamu ini dah tahu suaminya Pak kecil juga, ini bikin malu aja kamu ini. Jangan merendahkan begitu. Kemudian Rasulullah sendiri di dalam rumah sangat suka membantu istrinya. Nggak ada Rasul bilang ini kurang garam, ini keasinan.
atau coba ini nggak ada. Rasul memerintah itu nggak ada. Ya begitu juga kita dalam rumah tangga nggak boleh merasa dominan dan superior, tuh nggak boleh. Kalau mau ini pasangan hidup itu bukan babu, bukan budak, tapi partner dan mitra. Jadi kalau mau ini, tolong ambilkan nantinya, minta ada kata tolong dan di akhir dengan terima kasih. Ya. Jadi nyaman dia dalam rumah tangga itu. Ternyata suamiku mengapresiasi. Karena kalau ya seseorang tuh kurang dapat pujian, sentuhan di rumah, dia ketika ada orang lain yang mengatakan dia tuh keren kali kok, cantik, maka besok akan dia cari siapa yang kemarin bilang saya keren. Dah dia rubah lagi tampilan bajunya, kemudian juga tasnya dan lain sebagainya. Jadi dalam rumah tangga itu sangat perlu kita mengapresiasi pasangan hidup kita. Kalau enggak dia akan haus. Ya. Nah, kemudian hal yang lain yang perlu digarisbawahi adalah latar belakang pendidikan itu sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Artinya semakin baik pendidikan seseorang, dia lebih mudah memanage atau juga anger manajemennya itu baik, bagus, mengontrol emosi, marah itu ya lebih mudah. Kemudian yang harus kita pahami juga, kita menikah itu mungkin bisa bisa jadi pasangan hidup kita itu bukan orang lokal yang asli di sini. Maksudnya ini pasangan hidup kita dari luar Aceh. Makanan khas di sini itu ya peleu misalnya, sirbuh dan lain sebagainya. Lalu kita nyampaikan kepada orang, alah istriku nggak bisa masak, nggak ini nggak itu, satu kampung kedengaran. Jangan. Ya gimana dia mau masak? Semenjak kecil dia ya lahirnya di daerah tertentu, lalu sekolah di situ dan dia kacanya baru beberapa tahun gitu ya. Jangan artinya ya sedikit-sedikit ya menyalahkan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian rata-rata orang yang bermasalah di dalam keluarga itu sulit dia misalnya fokus ya dalam studi, dalam penyelesaian dan lain sebagainya. Ini pengalaman yang saya amati gitu ya. Dan rata-rata orang yang berprestasi itu karena memang ya di rumah tangganya itu baik. Jadi rumah tangga itu dalam Islam itu sangat penting. Makanya ada dalam surat ya ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu gitu. Jadi keluarga itu sangat penting. Kemudian juga dalam ayat yang lain, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya hendaklah kamu khawatir nanti akan meninggalkan generasi yang lemah. Ya lemah, ya apakah dia nanti selamat ya dari pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya. Ya, jadi kita tanyakan misalnya kepada anak-anak kita bekali dan lain sebagainya. Dan dalam keluarga itu nggak ada lagi masing-masing. Jadi ya seorang suami yang buat visi keluarga, apakah visinya pembelajar, apakah penghafal, apakah yang lain dan sebagainya. Jadi istri itu adalah yang membackup, yang mendukung. Dan kalau kita lihat kisah-kisah dalam Al-Quran, yang banyak berinteraksi dengan anak umumnya seorang ayah. Kita lihat Luqmanul Hakim dengan anak, kemudian Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Ismail, Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, Nabi Yakub dengan putranya, kemudian Nabi Shu'aib dengan kedua putrinya. Ya, jadi itu adalah tanggung jawab ayah berarti dalam keluarga yang paling besar gitu. Jadi ini yang harus kita perhatikan ya. Sering-sering kita misalnya duduk ya bersama pasangan hidup berdua, kemudian dengan anak kita ya bercerita tentang banyak hal. Mungkin menurut kita selama ini karena kita sudah berikan segalanya dari segi materi, kita merasa dia sudah menggapai samara. Ternyata belum, masih jauh yang diharapkan. Dia nggak berani selama ini ngomong dan lain sebagainya. Jadi kalau ada misalnya
istri yang masih takut menyampaikan kepada suaminya sesuatu tentang apa yang dia alami, ini berarti belum terjadi mubadalah tadi seperti yang diharapkan. Itulah pasangan hidup Anda ya, harus terbuka dan lain sebagainya, merasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Dan kalau seorang suami temperamen, itu sangat berpengaruh terhadap psikologis ya, istri kemudian anak. Dan kemarin itu ada 2 kasus kami dapatkan, ya anak udah 19 tahun itu sudah mulai urat nadinya ini karena ayahnya sangat temperamen ya. Begitu juga sang istri dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat kasus yang kemarin yang gantung diri ya, anak usia 20 tahun itu ya, karena katanya kalau di Purhaba itu karena tidak direstui menikah beda agama, ternyata bukan. Nah, orang sana melaporkan katanya bukan karena itu faktornya Pak, tapi karena ayah ibunya kawin cerai, kawin kesana kemari, kemudian tidak mendapatkan kenyamanan yang sang anak ini sehingga dia mengakhiri hidupnya ya. Begitu ya kasus-kasus di lapangan. Makanya keluarga itu adalah sangat penting ya. Ini semuanya memiliki profesi mulia ya yang luar biasa. Kita boleh ya misalnya luar biasa all out ya, kadang ini ya sangat memuliakan para pasien, kawan dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kita lupakan pasangan hidup kita dan anak-anak kita. Jangan dengan teman kita begitu luar biasa, tetapi sangat perhitungan, sangat pelit kepada pasangan hidup. Itu jangan. Karena sekiranya kita lebih awal ditakdirkan meninggal dunia, maka yang diminta hal-hal yang terkait tentang mayat itu, misalnya apakah ada hutang piutang, itu adalah pasangan hidupnya. Makanya dengan pasangan hidup itu harus terbuka. Ya PIN ya di ATM itu harus tahu ya sama-sama masing-masing pasangan itu gitu. Ya. Jadi sampai sebegitunya ketika ada yang mau minjam tidak serta-merta langsung kita berikan, tapi musyawarah dengan pasangan hidup gitu ya. Ya jadi begitulah dalam keluarga. Ya. Ada pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ini bebas, forum bebas. Ya silakan. Kalau ada, apa sudah lelah dari tadi pagi ya, atau dari kemarin ya? Udah kira-kira aman? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safril dari Prodi Jantung dan Pembuluh Darah, Ustaz. Ini masalah muhabalah tadi, Ustaz. Mubadalah. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, untuk masalah ekonomi keuangan, Ustaz. Jadi kadang kalau kita menitipkan uang rezeki ke istri kita, ketika kita perlu kita minta balik, itu kayak pertanyaannya kayak pertanyaan KPK kadang-kadang, Ustaz. Panjang. Terus kemudian susah keluarnya. Nah, jadi saya ngambil solusi, kalau saya pribadi, Ustaz, ngambil solusi biar jangan terjadi permasalahan itu, untuk gaji sama remunerasi itu saya kasih istri saya yang pegang. Jadi untuk kebutuhan keluarga dia ngatur gitu. Sedangkan saya dari jasa medis, Ustaz, yang saya ambil. Jadi ketika orang tua saya misalnya mau saya kirimkan duit, saya nggak perlu izin ke istri saya, langsung saja saya kasih gitu, Ustaz. Atau ada kebutuhan yang mendesak yang perlu saya beli misalnya, saya nggak minta ke istri saya. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, apakah menurut Ustaz tindakan saya itu betul gitu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya, luar biasa pertanyaannya. Tadi sebelumnya Ustadz Muhammad Hatta sudah menyampaikan terkait pola komunikasi, kemudian juga sumber-sumber konflik dalam rumah tangga dan lain sebagainya ya. Kalau Rasulullah itu memulai segala sesuatu itu dari internal keluarga, yaitu melalui orang terdekat beliau, istri, anak ya. Jadi begitu ya kalau yang beliau praktekkan. Kemudian perempuan itu makhluk psikologis, dia makhluk rasa.
Kalau laki-laki makhluk biologis. Ya. Jadi artinya makhluk rasa ini apa? Ketika kita masuk ke rumah kita bilang, oh adik semakin manis, semakin ya luar biasa. Itu akan lain dia. Dia nyaman dan senang dia. Itu hormonnya itu akan berubah dia. Nah, itu makhluk rasa. Kemudian jangan sampai kita merasa bahwa sudah memberikan materi kepada istri lalu dia sudah dianggap nyaman dan juga menerima saja, itu belum cukup. Artinya begini, kita sedang makan mie di luar sama kawan. Ini tidak mengkonfirmasi, tidak memberitahu kepada istri kita bahwa nanti kita akan telat pulang sekitar 1 jam karena ketemu kawan. Lalu setelah kita makan mie tadi, kita bang tolong bungkuskan 2 lagi untuk istri. Lalu kita bawa ke rumah. Itu jangan kita kira istri itu bahagia dia dengan perlakuan kita seperti itu. Karena tadi tidak mengkonfirmasi. Tapi kalau kita beritahu, Dek, mohon maaf, abang ketemu dengan kawan lama dan diajak ngopi sebentar, ya abang telat pulang ya. Itu lebih merasa dihargai dia ketimbang yang makanan yang kita bawa kesukaannya tadi. Karena dia makhluk psikologis. Kemudian misalnya ulang tahun istri misalnya, suka orang tah kunci Honda, kunci mobil dan lain sebagainya, atau surat berharga. Lalu misalnya kita mengatakan, Dek, abang sudah beli ruko di sana karena strategis sekali. Abang udah lihat dengan kawan tadi kayaknya menarik dan ini sertifikatnya. Jangan kita kira istri itu bahagia dengan sertifikat yang kita bawa tadi, memiliki ruko mewah, ada yang luar biasa. Itu belum cukup. Karena perempuan itu instingnya itu sangat dalam dan jelimet. Alah, abang ini ngapain lah beli ruko di situ, coba. Itu kan semua tetangga kita nanti, saudara-saudara kita, nanti kita jualan nggak enak, nanti diambil kita minta nggak enak, menimbulkan konflik. Nah, jadi insting perempuan itu sangat dalam. Jadi laki-laki kan global, dikira kalau udah ini apa, udah. Nah, kalau saran saya Bapak, walaupun Bapak tadi udah ada kesepakatan dengan istri, misalnya penghasilan itu dia yang pegang dan mengelola, tapi itu tidak cukup. Misalnya Bapak dari penghasilan yang lain itu tidak ada komunikasi dan saling memberitahu, penghasilan abang sebulan seperti ini loh, Dek. Adik berapa atau gimana untuk kebutuhan air, listrik dan lain. Itu namanya transparansi. Ya, di dalam keluarga itu harus transparan. Nggak boleh misalnya kita itu. Kemudian Dek, ini kan ada nih mama telepon kemarin, dia mau minta duit atau apa, gimana menurut. Jadi nggak bisa kita misalnya langsung transfer walaupun itu orang tua kita. Itu artinya kita ya kurang menghargai pasangan hidup. Ya minta ridhonya, unsur musyawarah, unsur transparan dan lain sebagainya. Itu belum masuk lagi mubadalah tadi, konsep mubadalah tadi. Ya, belum sampai ke sana. Jadi saran saya Bapak Dokter yang mulia, jadi bisa nanti ya berkomunikasi supaya tidak ada yang masalah inilah di hati itu yang bertanya jadi unek-unek, kemudian juga lama-lama berpengaruh terhadap psikologisnya ya. Itu yang harapan kita dalam hal ini ya. Oke, ada lagi yang lain Bapak-bapak, ibu-ibu dokter yang luar biasa. Ada? Nggak ada ya. Kemudian fenomena yang saya temui akhir-akhir ini Bapak Ibu dokter, banyak sekali orang perempuan itu katanya saya nanti tidak akan menikah. Saya hampir ke setiap kabupaten turun mendapatkan yang pertanyaan seperti ini. Pak, saya pulang, saya sudah punya pekerjaan, kemudian saya sarjana dari ini,
saya memutuskan untuk tidak menikah. Karena katanya di keluarga saya yang saya saksikan tidak ada kebahagiaan. Ibu saya mengalami KDRT, kawan saya juga begitu, kemudian juga tetangga dan lain sebagainya. Dan yang namanya kebahagiaan tidak mesti kok kita peroleh melalui pernikahan katanya. Dengan kesendirian kita bisa menikmati penghasilan dan lain sebagainya. Itu yang hari ini bahkan di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya dibuatlah seolah-olah menikah itu adalah seram sekali, kemudian banyak problem ya dan lain sebagainya. Itu jangan takut. Dalam Islam sebanyak apapun masalah dalam pernikahan itu jauh lebih mulia ketimbang hidup kesendirian. Lebih terjaga pandangan, kita lebih nyaman. Kalau ada tadi kasus-kasus itu hanya sifatnya kasuistik, tidak bisa kita generalkan. Banyak kok orang yang merasakan kebahagiaan, ya. Jadi jangan takut. Yang penting kita jangan egois. Kita merasa bahwa sudah berkeluarga itu memiliki tanggung jawab. Dan kalau sudah berkeluarga harus setia. Nah, tadi gimana pengorbanannya menikah dengan kita? Dia tinggalkan orang tuanya, kampung halamannya, tanah tembuninya, kemudian juga dia luar biasa menerima kebahagiaan. Tapi dia tinggalkan itu semuanya untuk mendapatkan lebih lagi dari yang dia rasakan selama ini itu, untuk hidup bersama kita. Itu kan pengorbanan. Makanya jangan sampai sia-siakan. Dan kalau ditakdirkan oleh Allah nanti kita menjadi penghuni surga, insya Allah ditemukan lagi, disatukan lagi. Ya, jadi banyak berdoa untuk pasangan hidup, kekekalan pernikahan. Terkadang kita mendoakan orang yang sudah wafat dan lain sebagainya, bagus, baik. Tapi juga jangan lupa dengan pasangan hidup kita, kekekalan pernikahan kita. Ya Allah, berikanlah kelancaran, kemudahan, kekalkanlah ikatan pernikahan kami ini, jauhilah dari masalah dan lain sebagainya. Ya begitu doanya. Kemudian juga ya kebajikan dilimpahkan kepada pasangan hidup saya. Ya begitu. Ya, kemudian ya kalau kita itu sering berkomunikasi. Misalnya sudah nyampe di tempat kerja, ya beritahu pasangan, alhamdulillah dek abang sudah tiba ya di lokasi dengan selamat. Terima kasih doanya. Saya juga begitu sampai di tempat khotib saja di rumah sakit Jadil Abidin ini, itu saya memberitahu ke istri, alhamdulillah dek abang sudah tiba di lokasi, terima kasih doanya. Abang akan berdoa juga untuk adik. Itu hal yang remeh-temeh. Ketika mau berangkat ke sini, cipika-cipiki pelukan. Mohon doanya dek supaya abang sukses menyampaikan materi di rumah sakit Zainal Abidin. Iya suamiku, kata istri. Ya kemudian abang pun akan adik pun hari ini ikut kuliah. Ya istri pun sedang kuliah di S3 di situ. Jadi begitu. Ya bahagia, aura-aura positif ini muncul. Yang tadi itu bukan dibuat-buat saya masak itu, tapi memang 70% saya memang memasaknya di rumah. Dan bahagia sekali saya dengan peran itu. Tapi kalau ada yang berbau teknis, ya slide PPT, ya istri lebih ahli dari saya, jadi sama-sama melengkapi. Ya, karena istri S1 S2-nya psikologi, ya, saya hukum keluarga Islam, jadi kami ya sama-sama sering manggung dan menyampaikan materi terkait tentang ketahanan keluarga, dan saya pun aktif menulis di koran. Ya, sampai kemarin itu sudah 100 lebih artikel yang dimuat oleh Serambi Indonesia terkait tentang keluarga. Yang terakhir kemarin itu ketika pujaan hati tidak direstui oleh orang tua, itu yang terakhir ya, di 11 September kemarin. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Pak. Sedikit Ustadz, kebetulan ada curhatan teman saya dan saya belum dapat solusi dari saya. Waktu itu hanya untuk perceraian. Jadi teman saya ini istrinya dokter, berpenghasilan lebih tinggi dari seorang suami polisi. Dominan hampir sekitar 90% penghasilannya adalah membantu keluarganya karena dia anak pertama. Ya, sehingga terjadi kecemburuan terhadap dari istri. Kecemburuannya yang terjadi adalah dia merasa tidak dinafkahi, padahal si istri juga berpenghasilan, sehingga
argumentasi suami adalah adik juga berpenghasilan, maka abang lagi bantu keluarga karena dia menjadi anak pertama, dia menjadi tulang punggung. Si istri beranggapan suami tidak menafkahi, sehingga mereka percekcokan, bahkan sampai si istri tidak ingin lagi menjumpai mertuanya. Teman saya curhat kepada saya juga nggak dapat solusi. Saya bilang kalau memang tidak dapat titik temu, curhat ke KUA atau ke walinya, atau sebagai alternatif ya terakhir adalah talak atau pasah atau pisah. Mungkin itu, mohon petunjuk dan solusi ya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Izin siapa namanya tadi? Sarian dari Bedah ya. Oke. Jadi dalam pernikahan ya bapak-bapak ibu dokter yang terhormat, itu istilahnya nggak ada lagi ini keluarga istri, ini keluarga suami, ini ibu mertua. Nah, itu ya sama dia, posisinya sama. Ini orang tua kita, walaupun itu posisinya mertua. Ini adik kita, walaupun posisi adik ipar. Itulah salah satu hikmah pernikahan adalah menambah saudara ya. Nah, kemudian dalam hal ini jangan dikira ketika istri itu sudah punya penghasilan, lalu suami ya sudah lepas kewajibannya, tidak lagi menafkahi. Nggak begitu dia. Ya, tetap. Kemudian dalam hal ini ya suami nggak bisa semena-mena seperti itu. Itu kan bersikap egois namanya. Nah, dalam hal ini ya pada awal itu ya komunikasi ya yang transparan ya dengan pasangan hidup, musyawarah. Dek, ini kan abang dulu udah disekolahkan oleh bapak, kemudian fokus ke abang, memang adik-adik belum sempat waktu itu ini. Sekarang abang karena bapak sudah nggak ada, merasa tanggung jawab saya lebih. Cuman ya abang pun terkendala nih, sisi lain menafkahi adik, kemudian juga kita punya anak. Ya ada ridho dari pasangan hidup itu, ada musyawarah dan nggak boleh egois misalnya dengan mengambil keputusan sepihak, ya jangan gitu ya. Kemudian perceraian itu adalah alternatif terakhir ketika semua solusi yang sudah kita tempuh itu adalah mengalami kegagalan, mengalami jalan buntu. Karena yang paling menderita akibat perceraian orang tua adalah anak. Dia akan kehilangan figur kasih sayang. Ya, jadi dia dari semua orang yang bermasalah yang saya temukan itu karena ya dia anak broken home. Ya, karena dia tidak lagi ada di rumah, tapi dia cari pelampiasan ya supaya lalai dari masalah dan stresnya itu gitu ya. Nah, jadi kalau memang masih bisa dipertahankan, ya usahakanlah bertahan. Jangan karena egois, saya punya penghasilan, dia pun ini atau apa, saya bisa kok hidup. Kalau memang begitu istrimu, nanti 10 bisa kita cari yang lebih cantik, yang lebih seksi dari itu, bukan solusi ya. Ya, jadi kita yang merasa bahwa kita bahagia masih bisa bertahan, bukan karena mertua kita yang menyuruh untuk meninggalkan atau juga menceraikan, bukan ya. Kemudian juga dari istri tadi, ya itu dia merasa tidak dihargai ya. Jadi suami ya menyampaikan ya terus terang. Kemudian juga jangan sampai keluarga tadi merasa bahwa itu semua tanggung jawab dari abangnya, walaupun sudah penghasilan. Jangan sampai dengan kita itu baik sekali menurut kita, tapi dengan keluarganya dia bermasalah, kan jangan, hancur rumah tangganya misalnya. Itu juga harus kita jaga. Makanya tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hatta tadi, jangan terlalu dalam menyampuri urusan suami istri itu. Yang dapat merasakan bahagia atau tidak hanya dia, bukan melalui penilaian kita. Menurut kita, tengok tuh mak di Facebook kakak itu langsing kali udah kita lihat, mungkin dia nggak makan pun, nggak dikasih apa, padahal dia diet. Kan? Jadi jangan sampai berprasangka yang bukan-bukan gitu ya. Karena sudah 3:30 mungkin butuh istirahat. Demikian saya mohon maaf, tidak cukup hanya mungkin di ruang ini saja. Saya alhamdulillah di Facebook sangat aktif juga, hampir setiap hari saya mendakwahkan ketahanan keluarga melalui Facebook, di TikTok juga ada, di Instagram juga ya, Agustin Hanafi ya. Kemudian juga HP saya juga, kalau ada yang butuh silakan dengan senang hati kapan saja boleh berdiskusi, mau di warung kopi dan lain sebagainya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berakhir sesi kita pada siang ini.
Insya Allah sudah pukul 15.30 kita istirahat, break, ada snack di depan, silakan diambil dan juga kita bersiap-siap untuk sholat asar, dan juga kita akan masuk nantinya pukul 16 tepat pada materi Dr. Munizar SPOG ke Honka